Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yayu dari Prodi THP. Saya akan menjelaskan tentang alat laboratorium beserta fungsinya. Yang pertama yaitu glass beaker. Berfungsi sebagai penampung sampel atau bahan sementara atau bisa digunakan sebagai penyimpanan zat sementara. Yang kedua, gelas ukur. Gelas ukur berfungsi sebagai alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Yang ketiga, gelas corong. Gelas corong berfungsi sebagai alat bantu untuk melindungi atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat penyimpanan yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Yang keempat, pengaduk kaca. Berfungsi sebagai alat untuk membantu menghomogenkan larutan atau alat bantu mengalir larutan ke dalam corong ketika memindahkan atau ketika menyaring larutan. Yang kelima, karet penghisap. Berfungsi sebagai membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan pipet ukur atau pipet volume. Yang keenam, pipet pengukur. Pipet pengukur berfungsi untuk mengambil volume larutan pada berbagai skala ukur dengan ketelitian tinggi. Yang ketujuh, pipet volume atau pipet gondok. Pipet gondok berfungsi sebagai mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya satu skala ukuran dengan ketelitian tinggi atau ketelitian lebih tinggi dibandingkan pipet ukur. Yang kedelapan, pipet tetes. Pipet tetes berfungsi sebagai bahan dalam jumlah sedikit atau tetesan yang tidak skala ukuran volume pada alat ini. Yang kesembilan, labu ukur. Labu ukur berfungsi sebagai membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. Yang kedua, mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Yang ke-10, mikroskop. Mikroskop berfungsi untuk mengukur atau melihat benda kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Yang ke-11, batang pengaduk berfungsi sebagai menghomogenkan larutan kimia. Yang ke-12, lampu Spritztus dari logam berfungsi sebagai alat pembakar yang terbuat dari logam atau pemanas dengan bahan bakar Spritztus. 13, Erlenmeyer berfungsi sebagai mengukur volume bahan kimia cairan dengan ketelitian rendah sebagai tempat penampungan bahan kimia untuk sementara. Yang 14, cawan porselin berfungsi sebagai mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi tempat mengerangkan bahan yang kemudian sekaligus tempat untuk bahan dengan cara dipanaskan baik pemanasan langsung maupun tidak langsung. 15, neraca analitik berfungsi sebagai menimbang alat bahan ketelitian 0,0001 gram dengan kapasitas maksimum 210 gram. 16, botol semprot berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan aqua. 17, motor Fastol berfungsi untuk menghaluskan bahan. 18, klem buret bentuk X berfungsi sebagai meletakkan buret. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.